Ada orang mau lahiran. Jam malam ya. Malam. Kisaran jam 10. Oke. Jam 10 malam setelah keluar. Setelah lahir. Oke. Dan balik. Kenapa tuh Mas? Jadi kayak nggak sewajarnya lahiran. Nggak sewajarnya? Iya, jadi kesini badan manusia, kesini kodok. Hah? Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Adit Pramudio. Kali ini lagi-lagi gue kedatangan seorang warga Jagat Sukmo yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, beliau ini sudah pernah bercerita sama Brisena. Nah, kali ini giliran gue yang akan mengulik ceritanya. Gimana serunya? Penasaran kan? Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, sekarang warga yang akan bercerita ini sudah ada di samping gua nih dengan Mas Dayat. Iya. Mas Dayat, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Gimana nih Mas? Lagi sibuk apa sekarang? Nggak sibuk sih, sibuk kerja. Sibuk kerja ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mas Dayat ini tinggal di mana sekarang? Cirebon. Oh, Cirebon. Nah. Kalau tempat tinggal tapi sekarang di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta, lagi merantau. Oke, merantau. Nah, Cirebon nih, biasanya Cirebon banyak cerita-cerita yang mistis dan horor nih Mas ya. Iya. Nah, nih kayak pas banget nih dapat orang Cirebon. Nah, sebelumnya ini Mas ya sama Brisena ya? Iya. Ngobrolnya ya? Iya. Nah, sekarang giliran saya Mas. Nah, Mas Dayat ini sekarang mau bercerita tentang apa nih? Tentang kerja di Jakarta atau tentang Cirebon? Mungkin kalau kerja di Jakarta udah ya yang Iya. sama yang tadi. Sama Brisena ya? Mungkin ini cerita yang di Cirebon. Di kampung nih ya? Yang Oke. saya alami sendiri. Siap, oke. Silakan Mas, cerita Mas. Nah, ceritanya kan dulu ya, saya belum nikah, masih bujangan, ya kan. Saya kan tinggalnya sama nenek. Ya. Ibu saya kan cerai. Oke. Cerai, saya tinggal dibesarkan sama nenek. Papa ke Jakarta, ibu juga ke Jakarta. Ya. Nah, nenek ini sehari-harinya sibuk, nenek saya. Dia orang terpandang lah. Oh, di kampung? Dia di kampung, terpandangnya dia itu dukun beranak Paraji namanya. Oh, iya, iya, pernah dengar nama Paraji nih. Iya, iya. Gimana tuh Mas? Dulu kan belum ada apa namanya bidan, ya kan, Iya, jarang bidan. Apalagi di kampung-kampung itu masih jarang Mas ya? Jarang. Gitu. Nah, nenek saya ya apa namanya dukun beranak. Ya kan? Nah, ada satu cerita ini yang saya saksikan mata sendiri gitu. Ini berarti tentang nenek nih Mas ya, sorry. Ya, Oke. tentang nenek saya dukun Raji yang suka nolong orang lahiran ya kan. Memang nenek saya ini disebut orang ternamanya itu karena amal ibadahnya nolong orang yang lahiran. Nggak dipungut biaya, cuma seikhlasnya. Iya, iya, nggak dipatok harga ya? Nggak dipatok harga, seikhlasnya aja. Jadi kita nolong orang itu atas keikhlasan, ya kan. Nah, ada satu cerita menarik nih. Ada orang mau lahiran. Jam malam ya. Malam. Kisaran jam 10. Oke. Jam 10 malam. Saya juga belum tidur. Tolong dong bilang istri saya mau lahiran. Nenek saya, ya antar dulu yuk karena ini udah malam. Saya jalan kaki ya kan, kisaran 1 kilo lah. Jalan kaki. Nah, begitu. Ini saya nunggu kan proses lahiran kan lama ya kan. Kayaknya ya,
namanya, kayak ada masalah gitu. Setelah keluar, Setelah lahir. oke, dan medali. Kenapa tuh mas? Jadi kayak nggak sewajarnya lahiran. Nggak sewajarnya. Iya, jadi kesini badan manusia, kesini kodok. Hah? Iya. Ini serius mas? Serius, yang saya alamin. Kodok loh ini. Ini Mas Dayat ngeliat langsung? Iya langsung. Jadi kan si bayi lahir kan di bedong. Iya sih di bedong. Gini. Itu kan kelihatan. Kodok, palanya doang. Ini manusia. Cuma nggak selang lama. 15 menit apa 20 menit ya meninggal di tempat. Langsung di situ. Langsung di situ. Iya terus gimana mas? Ini ya kejadian aneh kan, langka ya kan. Nah begitu ini ternyata si suaminya ini nyesel. Jadi selama mengandung bininya 9 bulan dia itu nyari kodok. Mungkin kerjaannya gitu mas, nyari kodok. Iya. Emang kerjaannya seperti itu ya? Tapi kan kalau kata orang dulu mah ya, kalau istri lagi datang 9 bulan mau lahiran, hamil tinggal tunggu lahiran gitu ya? Kita tuh jangan ngelakuin yang aneh-aneh lah. Orang yang jelek juga kalau kita melihat orang jelek jangan ngomong yang jelek, takutnya kan ya, malah jadi berbalik ya? Berbalik gitu. Di kampus saya masih karma itu sakral masih berlaku lah ya. Nah suaminya itu selama 9 bulan ini itu jadi nyari kodoknya itu ya dimainin begini. Pantesan. Itu makanya nih kalau buat para suami kalau bininya lagi 9 bulan mau melahirkan ya kan jangan yang macem-macem lah. Tuh kata Mas Tiat, jangan aneh-aneh kalau istri udah 9 bulan. Bukan tahayul, ya kan? Tapi ini emang buktinya saya lihat sendiri. Masalahnya dulu belum ada handphone mas ya? Iya, dulu masih saya bujangan. Masih susah ngebuktiinnya ya? Iya, kalau zaman sekarang mungkin udah enak ketika bisa viral. Itu berarti Mas Dayat itu ngelihat dengan jelas kepalanya kodok? Iya. Badannya manusia? Iya. Bayi, itu bayi laki apa perempuan mas? Laki. Enggak, waktu begitu di bedong itu nenek gimana waktu itu mas? Ya emang nenek mah udah biasa ya. Biasa, makanya kan nangis. Nangisnya suara bayi? Nangis juga suara bayi juga pak, nangis. Aneh ya? Muka kodok kayak suara bayi, rada unik. Terus akhirnya meninggal itu? Meninggal dikuburin di samping rumah. Nah sampai sekarang ya kalau dia si bapak ya mungkin ya, jadi bapak ya. Bapaknya si bayi itu? Ya si bayi itu kalau malam Jumat kadang-kadang lihat kodok ya dia itu nggak berani di ini, kadang-kadang disuruh masuk. Ya kan jelmaan itu yang namanya itu kan. Jelmaan anaknya. Berarti si bayi ini masih percaya ya? Iya. Kalau kodok itu adalah jelmaan anaknya. Sedih juga sih mas ya? Iya. Kasihan ya. Terus gimana mas? Ada lagi mas ceritanya? Nah ini mungkin udah pada dengar ya yang namanya sumur kondang. Itu sumur kondang daerah mana itu? Daerah Cirebon. Oh masih daerah Cirebon juga ada, oke. Jadi dia tuh sumur kondang itu emang udah ternama. Sumur kondang, jadi yang kita bukan percaya nggak percaya, saya sih percaya memang di atas. Itu orang jalan pintasnya ya ke situ. Oke. Ya kan? Iya. Kayak modelan jauh jodoh, ya kan? Pengen usaha lancar. Ya paham. Buat persaingan dagang. Penglaris maksudnya? Ya kayak penglaris gitu. Cuma situ ada pujiannya. Tunggu, saya potong mas. Sumur kondang itu namanya sumur kondang atau emang karena terkenal? Satu terkenal, kedua karena di situ juga ada desa. Desa itu juga ikut sumur kondang, desa itu sumur kondang. Oh desa sumur kondang namanya? Kondang itu nama? Nama. Oke. Mungkin ke bawah nama sumur keramat itu ya. Jadi desa itu namanya desa sumur kondang? Sumur kondang. Kondangan nanti terkenal maksudnya? Iya. Dari mana aja ke situ? Banyak itu? Banyak. Di situ saya sih belum
ini belum pernah mandi di situ. Katanya kalau kita ketekan ya, kalau kita dapat kayak model setengah di sumur kondang itu? Iya. Apa namanya? Konde. Kalau kita nemu barang-barang gitu, ya katanya bisa kita jodoh dekat gitu. Katanya. Nah ini ngalamin sendiri nih. Mas Dayat? Iya. Nah, gimana nih? Ceritanya kan saya juga yang masih bujangan. Salah satu tongkrongan ada teman saya itu bujang lapuk. Ya kan? Bujang lapuk nggak laku-laku. Oke. Nggak laku-laku sampai gini. Dia bisik-bisik, mungkin malu ya. Pas lagi berduaan tengah malam, lihat ntar malam Jumat Kliwon mau nggak antar saya mana sumur kondang. Nah saya emang belum tahu, saya juga ya penasaran. Ayo bilang saya, ayo ya kan. Ntar Kemis paginya belanja dia ya. Ntar saya belanja apa udah ntar antar aja. Pakai sepeda ontel. Kita kesananya jangan jam 12 malam ya, karena jam 12 malam katanya rame. Jadi nggak buset kayak kata bilang. Bilang maghrib kita ke situ. Iya nggak apa-apa. Hanya maghrib, sepeda ontel tuh bincongan ya kan? Bincongan, boncengan? Iya. Oke. Iya boncengan. Pas di situ jauh sih dari rumah. Dari kampung. Emang jauh dari rumah, jauh dari kampung Sumur Kondang juga. Okay. Ada 1 jam lah kalau pakai sepeda mah. Lumayan mas ya? Iya lumayan, makanya saya berangkat dari jam 5. Jam 5 sore? Iya, jam 5 sore kan istirahat dulu di situ, ya kan. Taruh sepeda di warga. Di warga itu naruh sepeda, soalnya jalan kaki karena di daerah kayak hutan gitu. Di hutan Sumur Kondang kayak ada hutan gitu. Jadi nggak begitu parkir sepeda nggak langsung di tempat sumurnya? Enggak, jalan kaki ke sana. Oke, terus. Nah, pas begitu orang pada sholat maghrib kita berdua ke sana tuh. Ceritanya pas mau mandi sumurnya nggak ada airnya. Kering. Kemarau. Pas begini, nggak ada airnya, bilang. Ada sih sedikit, cuma nggak banyak, cuci muka doang. Cuci muka saya kan cuci muka begini. Ya tadinya mah biasa, ya kan. Pas begitu udah gelap, ya kan. Dia naburin kembang, terus baca apalah saya nggak tahu, gitu kan, baca mantra. Setelah dia naburin kembang apa baca mantra, perasaan saya tuh ada angin, selir angin, ya kan, bau wangi. Pas dia habis naburin juga. Nah, saya belakang sumur, sini kayak bulu-bulu ini set, ya kan? Merinding ya? Merinding, ya kan? Kok beda? Ya hawanya ya kan, bilang. Dia masih aja baca mantra, tuh teman saya tuh. Pulang yuk, ntar pulang. Kenapa? Saya ntar sebentar lagi datang. Nah pas dia ngomong sebentar lagi ada yang datang, waduh siapa nih yang datang? Ntar sini tambah berat. Waduh, nah termaksain saya kabur lari ke kampung. Terus. Pas saya lari ke kampung dia juga ikut. Lah. Wah, pas di kampung lu kenapa lari? Ya gua takut ya kan. Kayak ada di depan, emang udah di belakang kamu. Gua bilang. Yang datang tuh udah di belakang Mas Dayat. Iya, bilang. Terus? Bilang kalau sabar aja sedikit dia mau ngasih, bilang. Ya Allah, bilang emang yang ya kalau mungkin kalau dia nampak perempuan mah kita nggak takut ya. Posisi ini kan nggak kelihatan, terus ini kayak udah kayak merinding aja, takut aja ya. Ya akhirnya kesal mau bawa saya ya kan, katanya mau ngasih, nggak dikasih. Tapi dia penasaran. Si teman Mas Dayat itu penasaran. Saya. Oke. Nah, pas itu malam Jumat yang datang, Kliwon lagi, dia ke situ lagi. Datang lagi dia? Datang lagi. Penasaran, sendirian, ya kan. Dapat dia ketekan, dapat
dapat selendangnya. Ketekan tuh apa Mas tadi? Selendang. Oh selendang. Oh dapat selendang dia. Dapat selendang. Oke. Pas udah di rumah, ya sini. Apa? Apa? Selendang ini dari sana. Serius? Iya. Bilang terus. Waduh. Bilang. Dapat beneran. Benar dapat beneran, cuma kalau udah dapat calon katanya harus dibalikin. Oh. Selang 2 bulan dia udah mau married, dapat Ceweknya beneran. beneran. Oke. Nah dia udah besok nikah, si selendang itu dibalikin. Tapi ada ini perjanjian apa teman Mas Dayat sama yang di Sumur Kondang itu? Kurang tahu ya. Oh Mas Dayat nggak cerita ya? Nggak nanya ya? Enggak, yang katanya cuma dia nanya aja saya dapat selendang, katanya dia berkata kalau udah dapat calon dibalikin. Itu aja? Iya, ya gitu. Tapi lama, Sampai sekarang? bisa sampai sekarang Punya anak? punya anak kedua. Oke. Ya di situ Sumur Kondang itu terkenal sih, jadi apa orang banyak datang ke situ. Di situ mandi jam 12 malam. Cewek cowok pakai Pakaian dalam? daleman ya. Oh. Itu nggak ada pikiran pikiran seks itu nggak ada. Oh mandi aja gitu? Mandi aja kan, kalau sekarang kan ya kan Pikirannya kotor. Pikirannya ya kotor kan, kadang-kadang kan orang kan ada kan. Kalau udah ke situ enggak. Tapi kalau sudah ke luar iya. Beda lagi tuh? Ya beda lagi gitu. Oh. Banyak kalau malam Jumat ya Kliwon jam 12 tuh. Ya, Itu ramai itu? Iya, karena Sampai sekarang itu masih ramai Mas? masih sekarang. Sekarang masih ya terkenal Sumur Kondang. Oh Sumur Kondang itu, ini nggak apa-apa disebut namanya nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kampungnya Mas Dayat juga sih ya? Iya. Namanya tetangga kampung. Tetangga kampung. Terus apa lagi Mas selain Sumur Kondang ini yang di kampungnya Mas Dayat nih? Yang cerita-cerita yang horor? Kita yang ini di kampung sendiri ya. Iya. Di kampung sendiri, saya waktu bujangan itu kan jarang tidur sore. Ceritanya kan dulu kan kalau apel ya, nganter teman apel kan jalan kaki. Ya kan nganter ke rumah ini ya kan, saya mah belum punya Pasangan. cewek, belum punya pasangan. Ayo di pos. Udah jam 12 balik. Nah, itu kan pada bergadang. Yuk kita makan-makan. Ceritanya itu nyolong ubi. Ya di sawah. Nyolong ubi di sawah. Terus saya bakar ubi. Itu selang berapa menit itu ada yang cekikikan. Kamu kan ada pohon mangga gede atau pohon asem. Tahu kan pohon asem? Tahu. Nah, itu pohon asem. Suara cekikan sama teman saya iseng, suaranya di sini dilempar sama pasir, pindah ke pohon asem, suara itu. Pohon asem dilempar, pindah lagi. Aduh, bilang sampai diuper, cuma bentuknya yang nggak kelihatan. Yang nggak ke. Cuma diketawain doang. Ya, ketawain doang. Nah, pas itu dilempar sama ini, pasir. Lempar pakai ubi, udah berhenti. Ayo pengen tahu. Berarti itu dia minta ubi Mas, bukan minta pasir. Kayaknya. Gila, seru juga cerita Mas Dayat di kampungnya nih. Berarti di kampungnya Mas Dayat sebenarnya masih hal-hal mistis itu masih banyak Mas ya? Iya masih. Ya, kita bukan percaya nggak percaya ya. Tapi memang ada ya. Ada. Dan kejadiannya Mas Dayat lihat langsung bayi kodok ya? Iya, makanya kalau di kita kan kalau kebanyakan kan kerja pada di sawah. Kalau kita makan itu ngucapin dulu Bismillah pada dahar yang ada di sekitaran situ. Oh iya. Kan ganggu. Ya kan ibaratnya kayak kita, Mas aja nih kita mau makan, Mas makan Mas. Iya. Dia kan Nawar-nawarin lah ya. Iya kan gitu. Pernah ada kejadian. Gimana tuh? Ya keselak sampai aduh bilang padahal ya banyak lah. Keselak terus sampai kayak dipukul gini. Baru keluar tuh. Baru keluar lagi. Aja situ. Makanya keburu-buru kali itu Mas ya. Ada yang buru-buru yang namanya lapar kan. Iya sih ya. Mau kerja di sawah sih Mas ya. Iya. Panas lagi. Gila Mas Dayat ceritanya ini di kampungnya. Tapi Mas Dayat ngomongin kampungnya sendiri gak masalah ya? Nggak apa-apa. Gak ada masalah ya? Itu kan emang Akamsi ya? Ya. Anak kampus ini? Anak kampus ini. Apa
kejadian saya ini. Iya. Iya. Mas Dayat, ya segitu aja Mas ya. Iya. Cerita-ceritanya nanti kalau ada cerita-cerita horor yang Mas Dayat mau ceritakan bisa datang lagi lah. Iya. Siap kita undang lagi Mas ya. Siap. Oke, thank you Mas Dayat. Oke, warga-wargi Jagat Sukmo, kayaknya cerita dari Mas Dayat cukup sekian. Kalau ada warga-wargi yang ingin bercerita atau ingin menceritakan sesuatu tentang pengalaman horor, bisa DM langsung di DM kita ini atau email di sini juga, dan komen. Jangan lupa subscribe dan share video ini supaya kita tetap semangat untuk bikin video-video dan konten horor lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.